Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah kepikiran nggak gimana caranya organisasi besar, ya katakanlah instansi pemerintah, itu bisa bikin pegawainya, para ASN kita, terus update gitu ya di zaman yang serba cepat ini? Salah satu jawabannya yang lagi banyak dibicarakan itu corporate university. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih beberapa sumber, ada riset, ada studi kasus juga dari Jawa Timur, Banten, terus Yogyakarta. Tujuannya apa? Kita mau lihat bareng-bareng tahapan kunci buat bangun corporate university atau Korpu ini khusus buat ASN di Indonesia. Kita coba bongkar ya, dari ide awal sampai jalan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Kenapa sih instansi pemerintah kok sampai perlu bikin Korpu? Sumber-sumber ini nyebutin beberapa alasan kuat nih. Misalnya, anggaran buat pelatihan yang mungkin terbatas, terus metode lama yang dirasa udah kurang pas, kebutuhan kompetensi baru, digital terutama, ya kan? Kan tata kelola juga. Betul sekali. Dan ini penting nih dipahami. Ini tuh bukan cuma soal ganti nama ya, dari pusat pelatihan jadi Korpu. Bukan itu intinya. Ini lebih ke pergeseran cara pandang yang mendasar. Dari yang tadinya fokus ke instrukturnya, jadi fokus ke Anda sebagai pembelajar. Dan apa sih yang dibutuhin sama organisasi secara strategis? Ujung-ujungnya, tujuannya itu mau menciptakan ASN yang adaptif, yang sering disebut Smart ASN itu. Jadi ASN yang ya punya integritas, profesional, melek teknologi, jago bangun jejaring, gitu-gitulah. Oke. Jadi langkah paling awal, paling penting itu ya komitmen dari pucuk pimpinan sama strategi yang jelas dulu ya. Tanpa itu kayaknya susah gerak ya. Iya, komitmen pimpinan itu ibarat bensinnya lah. Harus ada dulu. Dan ini seringnya nggak cuma omongan, tapi ada langkah formalnya. Contohnya nih, tanda tangan MOU antar lembaga, atau nerbitin regulasi. Kayak di Jawa Timur itu kan ada peraturan gubernur khusus buat korpu mereka. Itu nunjukin keseriusan dan ngasih payung hukum yang jelas. Sip. Nah, setelah komitmen ada, dasar hukumnya jelas, terus gimana? Masuk tahap 2 nih, ngerancang model sama infrastruktur belajarnya. Modelnya pakai apa biasanya? Sering disebut-sebut model 70-20-10 nih. Maksudnya gimana tuh? Ah, iya, 70-20-10. Ini kerangka yang populer sih buat gambarin gimana orang belajar secara alami di kerjaan. Angka 70 itu maksudnya 70% pembelajaran datang dari praktik langsung, dari pengalaman kerja Anda, ngerjain proyek, hadapi tantangan baru, gitu. Terus yang 20% itu dari interaksi sama orang lain. Belajar dari atasan lewat coaching, dari mentor, atau ya diskusi sama teman kerja. Nah, sisanya yang 10% itu baru dari belajar formal yang terstruktur. Ikut kelas, workshop, baca modul online. Jadi intinya, belajar sambil kerja itu porsinya gede banget. Workplace learning. Wah, menarik ya. Justru yang paling gede dari pengalaman langsung. Terus mesin belajarnya gimana? Infrastrukturnya? Pasti teknologi main peran gede di sini kan? Oh jelas. Gede banget perannya. Makanya bangun infrastruktur IT itu jadi krusial. Contohnya ya bikin Learning Management System, LMS, buat ngatur alur belajar Anda secara digital. Atau kayak di Banten itu, mereka kembangin MOOC, Massive Open Online Courses, biar belajarnya lebih fleksibel, bisa diakses kapan aja, di mana aja. Selain teknologi, ngerancang ruang belajar yang enak juga penting loh. Bisa fisik, bisa juga virtual. Ada konsep namanya BAO. Intinya tempat buat orang bisa ketemu, ngobrol, berbagi ide. Satu lagi, Knowledge Management System atau KMS. Ini sistem buat ngelola harta karun pengetahuan organisasi, biar gampang dicari dan dibagiin. Di Jogja ini jadi perhatian khusus nih. Oke. Terus biar materinya pas, gimana nentuinnya? Biar nggak salah sasaran gitu. Nah, itu dia gunanya analisis kebutuhan diklat atau AKD. Jadi kurikulumnya dirancang benar-benar lihat hasil AKD sama kebutuhan spesifik unit kerja Anda. Jadi relevan gitu. Oke, mantap. Lanjut ya, tahap 3, implementasi sama pembudayaan. Programnya pasti macam-macam ya, nggak cuma duduk di kelas. Iya dong, korpu yang bagus itu biasanya gabungin banyak metode. Ada sih yang klasikal tatap muka, tapi banyak juga yang non-klasikal. E-learning, coaching, mentoring. Yang juga sering muncul dan menarik itu bikin community of practice atau COP. Semacam komunitas gitulah buat Anda berbagi pengalaman, tips, trik sama rekan seprofesi.
Jogja Korpu misalnya, mereka aktif banget nih bikin KOP di tiap OPD. Buat nguatin yang 20% tadi, belajar dari sesama. Kedengarannya ini lebih dari sekedar jalanin program ya, ada usaha buat ngebangun budaya belajar yang baru. Persis. Dan ini jujur aja, seringkali bagian yang paling tricky, tapi justru paling penting. Ngedorong orang mau berbagi ilmu, mau kolaborasi, mau kasih feedback yang ngebangun. Itu intinya learning organization. Butuh dukungan terus-menerus dari pimpinan, investasi yang cukup, dan kadang perlu juga gandeng pihak luar, kayak akademisi, biar dapat ide segar. Oke, terakhir nih, tahap keempat, evaluasi dan penyempurnaan. Gimana ngukurnya kalau Korpu ini berhasil atau enggak? Evaluasi ini kunci buat perbaikan. Caranya macam-macam. Bisa lihat peningkatan kompetensi Anda, mungkin pakai tes sebelum sesudah, kayak di studi MOOC Banten itu. Bisa juga lihat dampaknya ke kinerja organisasi. Yang jelas, bangun Korpu ini bukan proyek sekali jadi terus selesai, gak gitu. Sumber-sumber kita, kayak pengalaman di Jogja, nunjukin ini proses panjang, evolusi gitu. Perlu disempurnain terus berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari Anda juga sebagai peserta. Rancang model sama infrastruktur belajarnya yang pas, lanjut ke implementasi program sambil bangun budaya belajarnya, dan terakhir, evaluasi terus-menerus buat penyempurnaan. Gitu ya kira-kira? Betul. Intinya gitu. Jadi Korpu ini sebuah transformasi strategis banget buat pengembangan SDM ASN, jauh lebih dari sekedar pelatihan biasa. Tujuannya ya bikin seluruh instansi jadi tempat belajar yang dinamis buat capai tujuan bareng. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau di kantor. Dengan adanya kerangka kayak corporate university ini, kira-kira peran pembelajaran dalam kerjaan Anda sehari-hari itu bisa berubah atau jadi lebih baik nggak ya? Gimana potensinya menurut Anda? Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.